Perkenalkan, saya Marlin Lydia Tonebori, salah satu mahasiswi pada jurusan Sistem Informasi di Universitas Cendrawasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal. Nah, tujuan dari review jurnal ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah data mining. Ada 5 poin yang akan dibahas dalam jurnal ini. Yang pertama adalah masalah, yang kedua adalah tujuan penelitian, yang ketiga metode, yang keempat hasil, dan yang kelima adalah kesimpulan. Selamat menyaksikan. Judul dari jurnal yang akan direview adalah penerapan naive Bayes dalam klasifikasi kelayakan akan keluarga penerima beras rastra, yang ditulis oleh 3 penulis. Yang pertama adalah Khairul Fadlan, yang kedua Selvia Ningsih, dan yang ketiga adalah Agus Perdana Windarto. Di mana jurnal ini dipublish pada tahun 2018. Oke, kita akan membahas tentang poin pertama, yaitu masalah yang ada di dalam jurnal ini. Jadi, berdasarkan review yang sudah saya lakukan, saya menemukan masalah dalam jurnal berupa implementasi program beras rastra yang ada di Desa Bandar Siantar, Kecamatan Gunung Malela, yang belum sepenuhnya diimplementasikan dengan optimal, di mana hal ini disebabkan karena banyak penerima bantuan program rastra yang belum menerima bantuan secara tepat sasaran. Dari hal tersebut, maka masalah ini diangkat dan diteliti dalam sebuah penelitian, sehingga timbullah tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan klasifikasi kelayakan masyarakat penerima beras rastra, sehingga dapat membantu pemerintah untuk menanggulangi permasalahan penerima beras rastra secara tepat sasaran. Dalam hal ini, setiap penerima beras rastra dapat benar-benar ditargetkan menerima beras rastra sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya, kita akan bahas tentang metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam perhitungan klasifikasi penerima bantuan beras rastra adalah metode perhitungan data atau metode naive Bayes. Jadi, di sini metode naive Bayes merupakan teknik prediksi berbasis probabilitas yang berdasarkan pada teorema Bayes dan asumsi dependensi kuat. Teman-teman bisa lihat di sini ada persamaan dari metode naive Bayes, di mana X merupakan data dengan kelas yang belum diketahui, H adalah hipotesis data yang merupakan suatu kelas spesifik, P atau dalam kurung H per X merupakan probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X. Kondisi X di sini adalah posteriori probabilitas. Selanjutnya ada persamaan P dalam kurung H yang merupakan probabilitas hipotesis H atau prior probabilitas. Lalu ada P dalam kurung X per H merupakan probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H, dan P dalam kurung X merupakan probabilitas dari X. Poin yang keempat yang akan dibahas adalah hasil dan pembahasan dari penelitian. Setelah dilakukan review tentang metode, tujuan, dan masalah, maka semua poin tersebut akan diolah dan menghasilkan hasil yang diinginkan oleh para peneliti, di mana terdapat 4 proses yang dilalui untuk mengklasifikasikan kelayakan penerima bantuan rastra menggunakan metode naive Bayes. Yang pertama ada pendefinisian variabel. Di sini terdapat 9 variabel yang didefinisikan sebagai data uji X. Antara lain ada X status, P KH sama dengan 0, X jumlah tanggungan sama dengan 4, X kepala rumah tangga sama dengan laki-laki, X kondisi rumah sama dengan batu permanen,
X jumlah penghasilan sedang, dan X status pemilik rumah sama dengan milik sendiri. Jadi, 9 variabel ini adalah variabel yang digunakan untuk melakukan pendefinisian klasifikasi penerima bantuan beras rastra. Selanjutnya, yang kedua ada pendefinisian probabilitas prior P atau CI, di mana dari 70 data latih yang digunakan terbagi atas C0 sebanyak 29 data tidak layak dan CI sebanyak 41 data layak, di mana hasil perhitungan menyatakan bahwa sebanyak 0,41 kelas tidak layak dan untuk kelas layak sebesar 0,59. Selanjutnya, bagian C adalah perhitungan probabilitas data uji, di mana perhitungan ini dilakukan dengan melakukan klasifikasi terhadap masing-masing kriteria. Yang terakhir, atau poin yang kelima yang akan dibahas adalah kesimpulan. Berdasarkan review jurnal yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, metode data mining dapat digunakan dengan baik dalam melakukan perhitungan dan klasifikasi terhadap penerima beras raskin dalam memprediksi kelayakan sebuah keluarga untuk mendapatkan beras rastra. Yang kedua, dengan melakukan perhitungan dan klasifikasi penerima beras rastra, maka dapat meminimalisir kesalahan penerima bantuan beras rastra, sehingga orang atau masyarakat yang berhak menerima bantuan beras rastra dapat menerima bantuan tersebut berdasarkan 9 variabel atau kriteria yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.